Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Depok. Sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ina Novayu, yang kedua ada Siti Hanifatus Syahdah, yang ketiga ada Irsyad Ilham, yang keempat ada Yusria Yunita, dan yang kelima ada Nabila Kania Zahra. Yang pertama, di bab 1 ada latar belakang. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, pajak kendaraan bermotor memegang peran penting sebagai salah satu sumber utama. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam hal kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengaruh kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga menjadi fenomena yang penting untuk diteliti lebih lanjut. Di Kota Depok, kepemilikan kendaraan bermotor terus meningkat, namun tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Terbukti dari lebih dari 206.966 kendaraan roda 2 yang tidak melakukan daftar ulang atau menunggak pajak. Padahal, pemerintah telah meningkatkan kualitas pelayanan pajak melalui kemudahan akses, digitalisasi, dan profesionalitas petugas, serta menerapkan sanksi tegas seperti denda dan pemblokiran STNK. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif mendorong kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan? Yang kedua, apakah sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan? Yang ketiga, apakah kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan? Selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. Yang kedua, untuk mengetahui sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. Lanjut ya. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan administrasi publik, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Lalu ada manfaat praktis, yaitu memberikan masukan kepada instansi terkait, khususnya pemerintah daerah dan UPT Samsat, dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan. Selanjutnya ada kajian teori. Menurut Hidayat et al. 2022, kualitas pelayanan pajak adalah nilai berdasarkan persepsi yang dilakukan masyarakat. Apakah merasa puas atau tidak mengenai pelayanan perpajakan yang diberikan. Menurut Putri et al. 2024, sanksi pajak ialah sebuah konsekuensi yang didapat ketika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan. Lalu menurut Syarifuddin et al. 2022, kepatuhan pajak adalah kemauan dan kemampuan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Lalu ada penelitian terdahulu. Yang pertama, pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jakarta Timur dari Fitriani et al. 2023. Yang kedua, ada pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang dari Hidayat et al. 2022. Yang ketiga, ada pengaruh kesadaran masyarakat, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada wilayah kerja Samsat Jakarta Utara dari Fadila et al. 2024.
Yang keempat ada pengaruh pemahaman wajib pajak tentang pajak kendaraan bermotor dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pengendara bermotor dari RICI 2025. Yang kelima ada pengaruh kesadaran sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan penerapan sistem samsat drive-thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dari Aini et al. 2024. Berikut kerangka berpikir. Yang pertama ada X1-nya kualitas pelayanan pajak, X2-nya sanksi pajak, dan Y-nya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya ada penjelasan hipotesis penelitian. H01 kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak motor di Depok. H11 kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak motor di Depok. Hipotesis 2, H02, sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak motor di Depok. H21, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak motor di Depok. Hipotesis 3, H03, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak secara simultan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak motor di Depok. H31, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak motor di Depok. Metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif statistik dengan pendekatan deskriptif. Yang kedua ada objek penelitian. Objek pada penelitian yaitu terdapat 3 variabel yang akan teliti. Variabel independen X1 yaitu kualitas pelayanan pajak. Variabel independen 2 X2 yaitu sanksi pajak, dan variabel dependen Y yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya yaitu sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di Kota Depok dan telah memenuhi kewajiban membayar pajak sekurang-kurangnya 1 kali dalam 2 tahun terakhir. Sampel diperoleh melalui teknik accidental sampling, yaitu pemilihan responden secara kebetulan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Total responden dalam penelitian ini berjumlah 50 orang. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Sistem Administrasi Manunggal 1 Atap atau Samsat, Kota Depok, yang berlokasi di Jalan Merdeka Nomor 2, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Selain itu, untuk memperluas cakupan responden, peneliti ini juga menyebarkan kuesioner secara daring kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di Kota Depok. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kemudahan akses terhadap wajib pajak yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya yaitu operasional variabel penelitian. Yang pertama, variabel X1, kualitas pelayanan pajak. Terdapat indikator. Yang pertama ada kecepatan dan ketanggapan petugas dan melayani. Yang kedua, akurasi dan ketepatan waktu pelayanan. Yang ketiga, sikap profesional petugas. Yang keempat, kemudahan akses dan kejelasan informasi pajak. Yang kelima, prosedur pelayanan yang sederhana dan tidak rumit. Untuk skala pengukurannya yaitu Likert 1-5. Sumbernya yaitu Sabrina Fitriati et al. 2023, Chairil Fadilah dan Fauzi Isnaen 2024, dan Ricci dan Heni Rahayu Handayani 2025. Yang selanjutnya yaitu X2, sanksi pajak. Indikator yang pertama yaitu ketegasan penerapan sanksi, yang kedua keadilan dalam penerapan sanksi, yang ketiga efektivitas sanksi dalam mendorong kepatuhan. Skala pengukurannya yaitu Likert 1-5. Sumbernya yaitu Imam Hidayat dan Luciana Maulana 2022, Chairil Fadilah dan Fauzi Isnaen 2024, Tati Nur Aini dan Triani Budiastuti 2024. Selanjutnya
yaitu yang variabel Y, kepatuhan pajak, terdiri indikator yang pertama ketepatan waktu membayar pajak, yang kedua kelengkapan dokumen saat pembayaran, yang ketiga kesadaran pentingnya membayar pajak, yang keempat ketaatan terhadap peraturan pajak, yang kelima konsistensi dalam pelaporan dan pembayaran pajak setiap tahun. Untuk skala pengukurannya yaitu Likert 1-5. Sumbernya yaitu Ricci dan Heni Rahayu Handayani 2025, Tati Nur Aini dan Triani Budi Satuti 2024, Syairil Fadilah dan Fauzi Isnain 2024. Selanjutnya yaitu uji kualitas data. Yang pertama yaitu ada uji validitas. Uji validitas merupakan metode untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen seperti kuesioner mampu mengungkapkan apa yang seharusnya diukur. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai korelasi antar skor masing-masing bukti pertanyaan dengan total skor. Instrumen dinyatakan valid apabila nilai signifikan berada di bawah 0,05 atau jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Sebaliknya, jika nilai signifikasi di atas 0,05 atau R hitung lebih kecil dari R tabel, maka instrumen dinyatakan tidak valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan alat mengukur konsistensi dan kestabilan suatu kuesioner yang berfungsi sebagai indikator dari variabel atau konstruk penelitian. Instrumen dikatakan reliable apabila jawaban responden terhadap pertanyaan menunjukkan hasil yang konsisten jika diuji dalam kondisi yang serupa pada waktu yang berbeda. Pengujian reliabilitas biasanya menggunakan nilai Cronbach alpha, di mana suatu variabel dinyatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Sebaliknya, apabila nilai tersebut di bawah 0,60, maka instrumen dianggap tidak reliable. Uji ini juga bertujuan memastikan tingkat akurasi, presisi, dan konsistensi dari instrumen penelitian. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi, baik variabel bebas maupun variabel terikat, terdistribusi secara normal. Keputusan diambil berdasarkan nilai yang signifikansi. Jika lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas, yaitu uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear berganda terdapat hubungan atau korelasi antar variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance and variance inflation factor atau VIF, yaitu jika angka tolerancer di atas 0,1 dan VIF kurang 10, maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Jika angka tolerancer di bawah 0,1 dan VIF lebih 10, maka dikatakan terdapat gejala multikolinearitas. Selanjutnya, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, merupakan metode untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual antara dua pengamatan dengan pengamatan lainnya. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini yaitu jika titik-titik data menyebar secara acak di sekitar angka 0 tanpa membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik membentuk pola tertentu seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, atau pola teratur lainnya, maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas dalam model. Yang keempat ada uji linearitas, digunakan untuk melihat model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Dasar pengambilan keputusan uji linearitas dapat dilakukan dengan cara yaitu jika nilai deviation from linearity sig lebih 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika nilai deviation from linearity sig kurang 0,05, maka tidak ada hubungan linear secara signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Selanjutnya ada analisis regresi berganda, uji T parsial yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas X secara parsial atau sendiri-sendiri berpengaruh terhadap variabel terikat Y. Pengambilan keputusan uji T parsial yaitu
Jika nilai SIK kurang probabilitas 0,05, maka ada pengaruh X terhadap Y. Hipotesis diterima. Jika nilai SIK lebih probabilitas 0,05, maka tidak ada pengaruh X terhadap Y. Hipotesis ditolak. Selanjutnya, yang kedua ada uji F simultan, bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat Y. Pengambilan keputusan uji F simultan yaitu dengan cara membandingkan nilai SIK atau hasil probabilitas hasil output ANOVA. Jika nilai SIK kurang 0,05, maka hipotesis diterima. Jika nilai SIK lebih 0,05, maka hipotesis ditolak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.